Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang saya rasa ini sangat lucu, namun ini bukan lucu tapi serius. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Kirim sendal jepit dari Taiwan, TKW ini harus bayar pajak 1 juta rupiah. Wah, berarti ini yang namanya sendal jepit dari Taiwan itu emas guys. Nyatanya pas nyampe ke Bandara Soekarno itu sampai harus dikenakan pajak sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan belinya kalau nggak lebih berapa ya, 200 NT kalau nggak salah, atau mungkin 300 ya. Namun setelah nyampe di bandara harus dikenakan pajak 1 juta rupiah atau kurang lebih 2.000 ringgit. Yang mana di sini kronologinya. Bea Cukai sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah beberapa kasus viral di sosial media. Sebut saja kasus tertahannya alat bantu belajar bagi salah satu sekolah luar biasa atau SLB di Bea Cukai Jakarta yang dikenakan pajak hingga ratusan juta rupiah. Ada pula kasus besaran pajak Bea Cukai berkali-kali lipat yang dialami seorang pria ketika membeli sepatu di luar negeri. Hal ini rupanya juga pernah dialami oleh seorang wanita bernama Lin Elawati. Bekerja sebagai seorang TKW di Taiwan, ia memiliki pengalaman unik ketika mengirim barang ke Indonesia. Ia mengaku barang kirimannya dikenakan pajak hingga 1 juta rupiah. Hal tersebut bermula ketika Lin mengomentari salah satu video di unggahan TikTok resmi Bea Cukai tentang barang bawaan dan kiriman. Lin pun menceritakan jika ia baru saja mengirim beberapa barang yang salah satunya adalah sendal jepit. Total barang yang dibelinya kurang lebih 1 juta dan dikenakan pajak hingga 1 juta rupiah atau 100%. Jadi total barang yang dibeli sama mbaknya ini kurang lebih kalau uang rupiahnya itu 1 juta. Dan pajaknya juga 1 juta rupiah. Sesuatu yang lucu ya, kalau di Indonesia itu para bea cukai itu sangat lucu sekali loh. Mereka seolah-olah kayak anak-anak gitu loh, meminta uang, anak kecil tapi minta uangnya gede. Ini sesuatu yang harus disentil ya. Aku kemarin kirim barang lewat pos, 1 pasang sepatu, 2 tas sekolah anak SD, sama 1 sandal jepit. Belanja kira-kira habis 2.000 NT atau sekitar 1 juta rupiah. Dan kena pajak bea cukai 1 juta lebih, ujarnya dikutip dari kolom komentar TikTok. Nah, jadi waktu itu mbaknya itu mengirim di pos ya, berisikan yaitu sepatu, sandal jepit, dan tas sekolah untuk anaknya. Kurang lebih membeli dengan harga 2.000 NT atau 1 juta rupiah. Namun ketika pas nyampe ke Jakarta, barang tersebut ditahan oleh bea cukai dan menelpon mbaknya langsung harus membayar 1 juta rupiah. Padahal barangnya juga 1 juta, pajak 1 juta. Ini gimana guys ya? Coba di sini mungkin ada orang-orang pinter yang bisa mengerti tentang pajak, ataupun mungkin di sini juga ada adminnya atau mungkin apa itu ya, seperti saudaranya atau mungkin pekerja bea cukai. Tolong jelasin, tolong jelasin deh kepada kami para PMI biar mengerti. Kenapa kok yang namanya pajak itu biasanya itu kok melebihi dari harga barangnya, bahkan ada yang berkali-kali lipat. Ini cara ngitungnya gimana gitu loh. Ini kalau kita yang nggak ngerti kan, wah ini bea cukai benar-benar dia nyari kesempatan, mungkin disuruh sama ketuanya, pokoknya barang sekian pajaknya harus sekian, barang sekian harus sekian. Jadi ya mereka kan cuma bekerja, jadi mengikut aturan Dirjen Pajaknya. Makanya Dirjen Pajak sekarang sedang menjadi sorotan tentang harta kekayaannya. Itu uangnya uang siapa coba? Masa mau dikasih untuk anaknya makan, istrinya makan, cucunya makan, hasil uang? Ya kita nggak menuduh sih ya, cuman karena sekarang yang menjadi pemberitaan sangat hangat yaitu tentang menyoroti kekayaan Dirjen Pajak sampai bermiliar-miliar, sedangkan dia gaji cuma 5 juta atau 6 juta rupiah per bulan. Gajinya pun malah lebih besar dari kita para PMI. PMI 10 juta, 12 juta loh. Bahkan sekarang bisa nyampe 15 juta per bulan. Dirjen Pajak cuma 6 juta. Tapi dia bisa mempunyai uang bermiliar-miliar. Makanya di sini pantas menjadi sorotan para netizen setelah banyak sekali masyarakat dan PMI yang menjadi korbannya sehingga kan harus bayar pajak berlipat-lipat dari harga barang tersebut.
Namun semoga saja nanti akan ada keadilan di sini. Siapa yang salah akan terbongkar, harus segera dimiskinkan. Jangan dihukum ya, dimiskinkan. Coba teman-teman setuju nggak kalau seumpama ada orang yang korupsi, disita barang-barangnya dan dimiskinkan 7 keturunan dari anaknya, cucunya, jangan sampai diberi kesempatan untuk menjadi pejabat ataupun apa. Itu yang harus diterapkan loh. Kalau nggak seperti itu, mereka anak-anaknya juga sama, pasti akan korupsi. Nah, jadi di sini teman-teman, coba tuliskan komentar kalian. Kalian setuju nggak kalau seumpama para korupsi khususnya di Dirjen Pajak agar dimiskinkan? Coba tuliskan komentar kalian. Saya Roni Saputra, Suara TKI.